Selamat datang, Mbak. Iya Bu, terima kasih. Oke. Kalau boleh tahu siapa namanya, Mbak? Tahap pembukaan atau tahap awal ini merupakan tahapan pertama dalam kegiatan konseling individual. Nah, di mana pada tahap ini bertujuan untuk membangun hubungan dan mendefinisikan masalah-masalah tentang problem dari konseling. Nah, biasanya di tahap ini itu merupakan kegiatan untuk membangun hubungan konseling dengan jelas serta membuat mereka mampu menceritakan tentang pengalaman-pengalaman atau masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Lalu ada pula keterampilan attending, di mana keterampilan attending ini merupakan keterampilan oleh seorang konselor untuk memusatkan perhatian kepada konselinya, di mana teknik ini biasanya merupakan teknik dasar dalam sesi konseling individual untuk membangun hubungan yang erat antara konselor dan konselinya yang biasanya dilakukan pada tahap awal. Lalu attending ini biasanya termasuk dalam kontak mata, bahasa badan, bahasa lisan yang dipaparkan oleh konselor. Saya Natasha Bu, Mbak Natasha dari kelas apa? dari kelas 12 Bu. Kelas 12. Tadi dari pagi sampai siang ada semua gurunya yang masuk? Satu nggak masuk sih Bu, katanya lagi dinas keluar. Oke, dinas ya. Iya. Jadi diganti tugas atau apa? Iya. Diganti tugas Bu. Enak nggak tugasnya? Apa susah? Susah sih Bu, soalnya kayak cari-cari berita gitu kan. Oke, cari berita ya. Tadi Mbak Natasha datang, terima kasih udah datang ke ruangan Ibu. Oke, Mbak Natasha ada keperluan apa datang ke ruangan Ibu? Saya mau cerita sih Bu. Mbak mau cerita ya? Iya Bu. Tapi sebelum Mbak Natasha cerita, Ibu nih ada beberapa menit saja. Jadi kesepakatan waktu di awal dalam sesi konseling ini, Ibu tuh punya waktu 45 menit. Apa Mbak Natasha setuju? Iya Bu. Kan kebetulan ini udah akhir jam sekolah ya, jam pelajaran Mbak Natasha udah selesai juga. Jadi nanti boleh cerita dengan santai, tenang, dan Ibu juga mendengarkan. Bisa? Bisa Bu. Ibu lihat dari nampak jelas di wajah Mbak tuh kelihatan kayak sedih gitu. Kalau boleh tahu permasalahan apa sih yang... Lalu ada tahapan berikutnya, yaitu tahapan bertanya, di mana bertanya ini merupakan teknik konseling yang sering digunakan oleh konselor untuk mengumpulkan informasi dari konseli, seperti mengeksplorasi perspektif tentang konseli itu sendiri dan memfasilitasi refleksi diri serta menyampaikan pertanyaan tersebut secara terbuka maupun tertutup. Dan ada pula keterampilan observasi, di mana observasi dalam bimbingan konseling yang sering digunakan dalam konseling individual ini merupakan keterampilan konselor untuk mampu mengamati, mencatat, serta memahami tentang perilaku verbal maupun nonverbal dari konselinya. Nah, dengan tujuan untuk mengantisipasi perbedaan perilakunya dalam kegiatan konseling individual. Apa sih yang Mbak Natasha pengen ceritakan? Saya mau cerita aja sih Bu. Saya kan punya temen nih, temen kayak deket banget. Pokoknya temen deket banget gitu loh Bu. Kayak kemana-mana ke Surabaya atau dia datang ke kos saya gitu. Nah, kemarin tuh tiba-tiba kayak dia tuh berubah gitu loh Bu. Kayak biasanya kami chat-chatan gitu nah Bu. Nah, tiba-tiba kemarin tuh dia kayak slow res banget. Jadi kan gak tau kenapa saya kebiasaan dengan sikapnya tuh, jadi saya nggak nyaman Bu. Jadi saya ngomong, kamu kenapa, kamu kok kayak ngejalan aku gitu loh Bu. Nah terus dia bilang aku sibuk. Terus sibuk ngapain?
kok nggak bilang gitu. Terus ini Bu, katanya banyak lah sibukku, aku nggak pernah tahu juga gitu. Ya kan kita kan sudah sahabatan lama gitu loh Bu, masa mungkin saya agak ini sih Bu, agak posesif gitu loh Bu, karena saya nggak mau kehilangan sahabat saya kali ini gitu. Nah, terus kok gitu, kok kamu tiba-tiba kayak berubah gitu. Nah, jadi kemarin tuh 2 hari kemudian itu kayak diam-diaman gitu loh Bu, karena aku reply gitu loh Bu. Terus dia sering hilang gitu loh Bu, belakangan ini. Jadi saya tuh merasa nggak nyaman gitu sih Bu. Terus saya tuh bingung sebenarnya dia ini kenapa, atau ada yang salah tadi saya gitu. Berarti ini bukan kejadian pertama atau beberapa kali atau baru pertama ini? Ini sebenarnya sudah ini yang kedua kali. Sebelumnya yang pertama tuh saya masih kayak maklumi lah, karena dia juga baru masuk ke kampus kan Bu, jadi mungkin sibuk ngurus apa segala macam. Nah, yang itu yang kali ini tuh kayak kalau dibilang sibuk juga sibuk ngapain gitu Bu, karena slow respon gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau dia sama saya tuh padahal sering pegang HP gitu nanti tuh, jadi saya tuh bingung sebenarnya kenapa sih gitu. Selama ketemu, apakah Natasha pernah nanya langsung kenapa sih si teman Natasha ini tiba-tiba sibuk dan lain-lainnya, atau dia ada pernah cerita sama Natasha gitu? Apakah pernah? Kalau nanya tuh saya pernah sih Bu, cuman dia nggak mau terlalu ceritain gitu loh. Dia belum bisa terlalu terbuka orang tahu, padahal kami sudah berteman lama gitu. Ibu mengerti. Kemudian ada tahapan atau keterampilan parafrase. Nah, di mana keterampilan parafrase dalam konseling individual ini merupakan teknik konselor untuk mampu mengulangi kembali poin-poin penting dari pembicaraan konseli dengan kata-kata konselor itu sendiri, tapi masih sesuai dengan apa yang diutarakan oleh konselinya. Nah, parafrase ini merupakan salah satu keterampilan mikro yang penting untuk digunakan dalam komunikasi antara konseli dan konselornya. Dari yang Natasha ceritakan tadi, Natasha udah bilang kalau dia ini sibuk gitu ya. Sedangkan Natasha pas ketemu tuh dia main HP, ya, jadi kepikiran padahal dia pegang HP nih, tapi kenapa sih selalu alasan sibuk pas nggak ketemu. Dan tadi Natasha juga udah bilang kalau misalnya dia ini teman lama nih sama Natasha, tapi dia masih nggak terbuka gitu. Nah, jadi Natasha merasa diri Natasha ini kurang gitu ya, kayak kurang dianggap gitu. Apa benar? Iya. Selain itu Natasha merasakan apa lagi nih selain merasa nggak dianggap sebagai teman yang akrab banget gitu, atau ada hal yang lain yang bikin Natasha bingung gitu? Saya bingung dengan perubahan sikapnya aja sih Bu, kok tiba-tiba banget kayak baru ini kok dia sering gitu. Padahal saya tuh sudah ngomong langsung gitu nanti, tapi dia malah kayak anggap saya tuh cuma harus perhatian gitu sih Bu. Berarti dia nganggap Natasha ini kayak butuh perhatian dia terus gitu ya, kayak Natasha ini selalu apa-apa sama dia. Mungkin dari kesibukannya itu ada hal-hal yang
Natasha tuh nggak boleh tahu, atau mungkin dia juga mikir nih hal gini Natasha nggak perlu tahu, soalnya Natasha kan pasti ada kesibukan lain atau hal-hal lain gitu. Apakah benar? Selama ini saya sibukannya ya Bu. Selama ini saya sibuk ini aja, sibuk paling nugas karena tugas kuliah kan juga banyak. Terus karena belakangan ini juga saya sering sakit gitu nih Bu, kayak sering drop. Nah dulunya kalau kemarin itu sebelum kejadian ini, biasanya kalau saya sakit tuh dia datangin, tapi kali ini tuh kayak enggak. Jadi saya rasa kayak berubah banget ya gitu. Natasha bilang kayak perubahannya terlihat jelas banget gitu ya. Jadi selama beberapa hari Natasha ada diem-dieman, dan Natasha ada bilang tuh kayak lebih baik sendiri-sendiri gitu. Nah selama itu Natasha ada kepikiran hal-hal lain atau malah semakin bingung gitu lah, atau malah ketemu jalan keluarnya atau apa selama 2 hari itu? Pernah kepikiran apa nih, kayak aku mau tanya nih ke dia secara langsung gitu, atau enggak biarin aja dia gitu, aku juga capek gitu? Gimana menurut Natasha? Nah ini saya mau tanya Bu, itu karena dia kayaknya kurang terbuka jadi saya nggak jadi nanya, jadi kayak balas sampai mana aja gitu. Nah pertemanan kamu saya juga sudah ya dari 2 hari inilah, dari kemarin sampai hari ini mungkin saya sudah mulai menerima perubahan sikapnya gitu. Berarti Natasha memaklumi nih perubahan sikap dan lain-lainnya gitu, benar? Ya, Tapi Natasha kan menerima, memaklumi nih, tapi dari lubuk hati Natasha paling dalam nih sebenarnya Natasha nih pengen ngungkapin apa sih? saya pengen bilang kayak kamu kok gitu sih, kan padahal kita sudah kenal lama gitu. Kita kan sudah berteman lama, kok kamu belum menganggap aku gitu. Masa cuma aku yang anggap kamu sebagai temanku, cuma aku yang terima kamu sebagai kayak sahabat gitu ya Bu. Tapi kok kamu nggak bisa terima aku gitu. Berarti pengen validasi kebenaran yang ada di pikiran Natasha, apakah aku ini benar-benar dianggap teman atau enggak gitu ya. Berarti selama itu Natasha belum pernah nih menyampaikan perasaan Natasha kepada teman Natasha itu? Belum Bu, karena sampai hari ini kami belum ketemu. Tapi kalau ibu boleh tahu, Natasha juga masih chatan atau diem-dieman sampai sekarang itu? Paling dia komen story saya aja sih Bu. Kemarin saya sakit kan, dia cuma komen itu aja. Berarti responnya sangat berbeda jauh ya sama yang sebelumnya. Natasha juga merasa sedih, bingung atas perubahan sifatnya yang begitu cepat. Benar? Selain itu, kalau ibu boleh tahu, pernah ada pengalaman sebelumnya nggak yang bikin Natasha ini diem-diem lama juga gitu sama temannya? Pernah sih Bu, sama teman SD. Tapi karena udah lama, terus kita beda daerah juga, beda belum bisa
jadi sudah nggak pernah ketemu. Tapi itu pas sudah ketemu, karena kita sudah lama nggak komunikasi dengan ibu, mungkin sudah sama-sama menerima lah gitu, jadi sudah sama-sama maafin, walaupun kayak nggak langsung bilang, tapi sudah memaafin gitu, sudah terima, ya balik lagi baik-baik aja. Berarti ini kasusnya beda orang ya sama temen yang sekarang. Itu pengalaman Natasha sama temen yang lalu. Kalau pengalaman Natasha sama temen yang Natasha ceritakan sebelumnya ini, yang sekarang, mungkin Natasha pernah kepikiran nggak dalam keseharian Natasha sama dia ketika ketemu, Natasha itu tiba-tiba bikin dia marah, atau sebenarnya dia tuh marah cuma Natasha ini nggak peduliin atau gimana, atau dari sisi Natasha sendiri merasa diri Natasha ini kadang bingung gitu ya, sebenarnya saya ini udah bener kok, tapi kok dia tiba-tiba begini, karena nggak ngalamin gitu. Kalau membuat dia marah mungkin karena sibuk, cuman saya nggak tahu juga, karena dia bilang kamu tuh cuma harus perhatian, kamu cuma beban, jadi tuh kayak oh berarti selama ini aku buat ngomong sama dia tuh cuma bikin beban gitu. Jadi mungkin kalau buat dia marah ada, tapi dia nggak bilang gitu. Berarti dia juga tipe orang yang memendam kemarahan gitu. Kalau Natasha sendiri gimana? Biasanya meluapkan emosi atau juga memendam ketika marah atau apa? Saya tergantung kondisi itu. Kalau misalnya lagi jalan terus tiba-tiba dia membuat saya marah, ya pasti saya pendam, mungkin saya marah di depan orang. Tapi kalau lagi berdua pasti saya ngomong. Jadi Natasha, kalau dari diri Natasha sendiri, kalau ada masalah atau apa-apapun itu langsung dikonfirmasi gitu, langsung ditanyakan gitu ya, berbeda sama teman Natasha yang tadi. Selain itu, teman Natasha ini ada, kan sama ini udah nggak pernah ketemu lagi nih. Natasha tadi bilang nggak pernah ketemu lagi selama kelahi kemarin diam-diaman itu. Kalau dari Natasha sendiri, kalau misalnya kalian bertemu nih di misalnya minggu depan, Natasha bertemu sama dia, dan itu Natasha sudah nggak terlalu memikirkan nih kesal, amarah atau perasaan Natasha yang kemarin tentang nggak dianggap dan lain sebagainya, merasa beban seperti yang Natasha bilang tadi. Ketika ketemu nih, misalnya seminggu depan Natasha bertemu, apa sih kata atau kalimat yang Natasha ingin keluarkan gitu? Mungkin saya mau ini sih, kayak nanya gitu, Bapak apa sih yang buat kesalahanku, apa sih yang buat aku jadi beban untuk kamu gitu. Berarti Natasha pengen mengkonfirmasi langsung nih, pas ketemu, kenapa sih aku ini dianggap beban gitu ya untuk sama kamu gitu. Natasha pengen nih tanya langsung gitu ya, kalau misalkan ketemu. Kalau Natasha kan ini teman dekat nih, kalau menurut Natasha, jawaban teman Natasha ini gimana? Kayak seandainya aja. Karena dia tipe yang mendam, mungkin paling dia nggak bakal ngasih tahu sih, karena dia tipe orang yang mendam banget gitu, nggak mau ngasih tahu. Berarti dia lebih baik dia yang nggak cerita dan sebagainya. Berarti nanti kalau misalnya Natasha nanya, kemungkinan nggak bakal dijawab dong. Iya, kemungkinan besar sih gitu Bu. Tapi
tahu juga sih. Tapi Natasha tetap pengen berusaha untuk nanya biar masalah ini nggak berlanjut gitu ya. Eh, kalau dari ibu sih yang ibu dengar tadi, Natasha emang pengen memperbaiki keadaan suasana, baik perasaan hati Natasha, perasaan teman Natasha, pengen selalu terbuka gitu. Nah, pengen dia juga terbuka sama Natasha. Benar gitu. Jadi nanti pas ketemu Natasha usahain ya kayak janjian atau apa, kayak mungkin dia juga butuh perhatian yang lebih. Selama ini Natasha memberi perhatian ke dia itu seperti apa biasanya? Biasanya saya kan kami dua sama-sama merantau nih Bu, jadi kalau misalnya dia nggak ada uang, saya beliin dia atau saya masukin dia gitu. Biasanya gitu ya, kayak saling support juga gitu ya. Dan Natasha nanti mungkin apakah Natasha selain permasalahan ini, apa Natasha pengen solusi atau apa, atau saran gitu dari ibu, atau sudah sesuai nih kepengenan Natasha, kayak yang Natasha bilang tadi, tanya langsung dan lain-lainnya, itu gimana? Sebenarnya saya cuma mau cerita sih Bu, karena saya nggak enak, karena saya bingung mau cerita ke siapa gitu. Berarti ibu nih bisa nih bantu Natasha, kayak bisa jadi teman cerita Natasha, atau Natasha bingung atau Natasha pengen tanya-tanya apapun bisa sama ibu. Makanya Natasha datang ke sini atas kerelaan Natasha sendiri bercerita. Jadi Natasha cuma pengen cerita aja tentang kegelisahan Natasha selama ini, tentang teman Natasha ini ya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, atau perasaan apa yang bikin Natasha bingung? Itu aja sih Bu, karena ya cukup mengganggu juga. Kalau boleh tahu, mengganggu tuh mengganggu banget dalam berapa tingkat nih? Banget, kurang, atau biasa aja gitu mengganggu ya? Biasa aja, biasanya biasa aja. Tapi kalau di saat saya butuh teman tuh biasanya kalau saya kayak mau cerita itu kan ke dia gitu. Tapi sekarang tuh kalau saya tiba-tiba pengen cerita kayak aku capek nih hari ini habis kuliah, aku capek banyak tugas itu, udah nggak bisa cerita lagi nih Bu. Itu sih sebenarnya biasa aja. Sebenarnya biasa aja, cuma pengen mengutarakan itu cerita Natasha ini ya. Nah, di sini masuk kepada refleksi. Nah, di sini refleksi yang saya gunakan yaitu refleksi tentang perasaan konseli. Refleksi tentang bagaimana nih perasaannya setelah melakukan kegiatan konseling individual dengan saya. Nah, selain itu saya juga ada melakukan refleksi perasaan konseli pada sesi konseling sebelumnya, di mana saya juga ada memfokuskan nih perasaan konseli dengan apa yang ia ceritakan dan itu sesuai. Tadi kan udah cerita, jadi gimana nih perasaannya? Lebih plong atau masih ada yang disesakkan di hati gitu? Sudah lebih lega sih Bu, karena saya biasanya memang suka cerita gitu kan Bu, untuk meringankan pikiran atau kayak yang buat hati saya berat tuh biasanya saya menyalurkan dari cerita. Berarti ini udah sesuai nih sama yang Natasha pengen juga kan? Nggak ada yang ditanyakan lagi kan Mbak? Nggak ada sih Bu, sudah cukup. Sudah cukup. Nah, tahapan terakhir yaitu summarize, di mana summarize ini merupakan
teknik yang sering digunakan oleh konselor untuk ia menyimpulkan dan meringkas tentang pembicaraan-pembicaraan apa sih yang sudah ia lakukan selama sesi konseling. Nah, summarize ini merupakan ringkasan keterampilan yang sangat penting dalam sesi konseling individual, di mana menggunakan summarize ini akan memberikan gambaran singkat tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman konseli tentang problem yang telah ia ceritakan. Ia akan meningkatkan pemahaman tentang konseli itu dan mendorong refleksi dalam proses terapi kegiatan yang harus dilakukan oleh konselinya. Jadi bisa Ibu simpulkan nih, Mbak Natasha datang ke ruangan Ibu itu pengen bercerita tentang lingkungan pertemanan Mbak Natasha ya. Jadi tadi Mbak Natasha itu ada bercerita tentang lingkungan pertemanannya yang temannya itu yang akrab banget, tapi dia itu susah terbuka sama Mbak Natasha. Terus Mbak Natasha tadi juga sempat bilang bahwa Mbak Natasha itu pengen dia selalu terbuka, cerita, dan lain-lain. Jadi di akhir juga tadi Mbak Natasha bilang kalau Mbak Natasha itu pengen berbaikan nih, karena udah sekitar 2 mingguan kalau nggak salah tadi Mbak Natasha ada bilang udah nggak kontak-kontakan lagi, cecetan dan tanya kabar. Dan Mbak juga merasa kesepian gitu karena perubahan sifatnya yang cepat dan drastis berubah gitu lah, yang membuat Mbak Natasha jadi sedih gitu. Jadi mungkin itu kesimpulan dari cerita Mbak Natasha hari ini. Semoga Mbak Natasha bisa lebih tenang karena sudah bercerita dengan Ibu. Ibu juga suka mendengarkan Mbak Natasha. Mbak Natasha juga kelihatan tenang, bercerita, nyaman. Dan semoga setelah ini Mbak Natasha bisa berbaikan dengan teman Mbak Natasha. Mungkin itu saja karena kita tadi di awal sudah sepakat waktu juga. Jadi ini di akhir penyelesaian kita, Ibu harap semuanya bisa selesai dan Mbak Natasha ini bisa kembali bersemangat lagi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Terima kasih ya Mbak Natasha udah datang. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Iya.